Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerapkan strategi menciptakan rasa aman dan nyaman berwisata untuk mendorong pemulihan pariwisata dari dampak pandemi COVID-19. Kampanye berwisata di dalam negeri juga dioptimalkan karena pandemi COVID-19 membuat kunjungan wisatawan asing merosot tajam. Upaya membangkitkan sektor pariwisata dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan menerapkan sejumlah strategi. Saat berbicara di Forum MGN Summit 2021, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pemulihan pariwisata dilakukan dengan memberikan rasa aman dan nyaman melalui kewajiban penerapan protokol kesehatan di setiap kegiatan wisata. Selain itu, Kemenparekraf akan mendorong lebih banyak wisatawan domestik berlibur di dalam negeri dengan menyiapkan 5 destinasi prioritas dan desa-desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Sandiaga, pandemi COVID-19 membuat kunjungan wisatawan asing merosot tajam, sehingga saatnya mendorong lebih banyak wisatawan domestik melalui kampanye Bangga Berwisata di Indonesia Aja. Dimulai dari domestik dulu, wisatawan Nusantara yang selama ini belum kita sentuh. Destinasi-destinasi super prioritas ini harus jadi destinasi wisata pilihan kita. Jadi ada 150 triliun Pak Don dan teman-teman yang keluar dari Indonesia tiap tahunnya. Karena kita asik berlibur di negara-negara favorit kita. Tapi kalau kita alihkan 20-30% saja itu bisa mencapai 50 triliun yang kita bisa arahkan untuk destinasi-destinasi kita, baik yang ada di NTT, satu di NTT itu di Manggarai Barat ada Labuan Bajo yang world class, maupun di Sulawesi Selatan juga. Pak Prof. Nurdin ini punya banyak sekali destinasi wisata yang luar biasa, mulai dari Pulau Selayar, saya udah keliling sampai ke Toraja, maupun banyak sekali peluang-peluang. Dan ini kita melihat ekosistem ini harus dibangun. Dan kita canangkan agar nanti di tahun selanjutnya kita menjadi destinasi wisata pilihan di Asia Tenggara. Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center Sabta Nirwandar menilai optimalisasi wisatawan domestik harus dilakukan sebab Indonesia memiliki banyak destinasi wisata. Keberadaan jalan tol juga harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan destinasi wisata. Nah, menurut saya ini harus kita pacu untuk banyak lagi informasi tentang destinasi sehingga bisa berkembang di daerah. Kalau di Thailand ada One Tambun, One Destination. Bayangkan kalau di Indonesia ada satu kecamatan, ada satu destinasi yang bisa kita expose. Tapi expose-nya tidak bisa lagi hanya dengan mode promotional, tapi dengan digital. Nah, mungkin dengan Mahma Channel ya, Makna Channel ya Pak CEO, dan juga dengan Metro dan juga tentunya media sosial, Bang Don. Jadi ini yang penting adalah kita harus promosikan destinasi di daerah itu sehingga orang ada pilihan. Jadi jangan menciptakan kredit di destinasi yang itu aja. Sementara pelaku usaha pariwisata memastikan mendukung kampanye wisata di Indonesia Aja. Sejumlah promo maupun paket wisata domestik telah ditawarkan. Kami meluncurkan program-program domestik untuk menumbuhkan daya saing bagi hotel-hotel kami untuk bisa menerima tamu-tamu tersebut. Contohnya Safe and Stay di Indonesia, dan ini juga berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program di mana saja, di Indonesia saja. Paling nggak yang terlihat dari data kami adalah Jawa dan Bali. Jakarta, Bandung, Joglo, Semar, Surabaya, Malang, dan Bali. Itu tujuan-tujuan yang memang banyak dipilih oleh para penggunanya Traveloka. Nah, kemudian staycation juga seperti di tempatnya Pak Adi, itu juga di platform kami terlihat memang banyak yang memilih staycation itu sendiri. Saat ini pemerintah telah menyiapkan 5 destinasi wisata prioritas agar dapat menjadi alternatif bagi wisatawan domestik. 5 destinasi wisata tersebut diantaranya Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Likupang di Sulawesi Utara. Tim Liputan, Metro TV. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.